Episode 2, Masa Pencarian Jati Diri. Setelah bertahun-tahun hidup dalam ketenangan di desa, kegelisahan dalam diri Satria Piningit semakin tak tertahankan. Ketika usianya menginjak remaja, ia merasakan dorongan kuat untuk keluar dari lingkup yang selama ini ia kenal. Desanya yang damai tidak lagi bisa memuaskan rasa ingin tahunya tentang dunia luar dan tentang siapa dirinya sebenarnya. Ia mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang lebih besar menantinya, sesuatu yang tidak bisa ia temukan jika terus tinggal di desa. Meski orang tuanya enggan melepasnya, mereka akhirnya setuju ketika melihat bahwa dorongan itu bukan sekadar keinginan, tetapi suatu kebutuhan yang tak bisa ditolak. Dengan berat hati, mereka memberinya restu untuk pergi. Perjalanan pertama Satria Piningit adalah perjalanan yang penuh dengan ketidakpastian. Ia tidak tahu kemana harus pergi atau apa yang harus dilakukan. Namun ia yakin bahwa langkah-langkahnya akan membawanya lebih dekat kepada kebenaran yang ia cari. Dengan bekal doa dan petuah dari orang tuanya, ia menyusuri hutan-hutan dan melewati pegunungan, mencoba menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terus menghantui pikirannya. Setiap langkah yang ia ambil adalah langkah menuju penemuan jati diri yang sebenarnya. Dalam perjalanan tersebut, Satria Piningit seringkali bertemu dengan orang-orang bijak yang tinggal di tempat-tempat pencil. Mereka adalah para petapa, resi, dan guru yang telah melepaskan kehidupan duniawi untuk mencari kebijaksanaan sejati. Dari mereka, Satria Piningit belajar banyak hal, mulai dari ajaran moral hingga ilmu-ilmu kehidupan. Ia menyerap setiap pelajaran dengan hati dan pikiran yang terbuka, karena ia tahu bahwa semua itu akan membantunya di masa depan. Salah satu pelajaran yang paling membekas di benaknya adalah bahwa kehidupan ini adalah sebuah perjalanan, bukan tujuan. Suatu hari, di sebuah desa kecil yang terletak di lembah gunung, Satria Piningit bertemu dengan seorang resi tua yang memiliki pengetahuan mendalam tentang dunia spiritual. Resi tersebut segera mengenali bahwa Satria Piningit bukanlah orang biasa. "Kamu adalah anak dari ramalan," kata resi itu dengan suara lembut namun penuh arti. "Takdirmu sudah tertulis, tetapi jalan yang harus kamu tempuh masih penuh dengan misteri. Kamu harus terus berjalan mencari jati dirimu dan memahami peran yang telah ditakdirkan untukmu." Kata-kata resi tersebut semakin menguatkan tekad Satria Piningit untuk melanjutkan pencariannya. Resi itu kemudian memberikan sebuah tugas kepada Satria Piningit, yaitu untuk berpuasa dan bertapa di sebuah gua yang terletak di puncak gunung. Selama bertapa, Satria Piningit harus merenungkan segala hal yang telah ia pelajari dan mencoba mencari petunjuk dari dalam dirinya sendiri. Gua itu bukanlah gua biasa. Ia adalah tempat yang telah lama digunakan oleh para pencari kebenaran untuk mendapatkan pencerahan. Satria Piningit merasa tertarik dengan tantangan ini dan setuju untuk melakukannya. Ia merasakan bahwa inilah saatnya untuk menggali lebih dalam tentang siapa dirinya dan apa yang ia cari. Dalam kesunyian gua, Satria Piningit menghadapi banyak godaan dan tantangan. Kesepian dan kegelapan membuat pikirannya seringkali bermain-main, mencoba menggoyahkan niatnya. Bayangan-bayangan masa lalu dan ketakutan akan masa depan terus menghantuinya, membuatnya hampir menyerah. Namun, Satria Piningit tetap teguh pada niatnya. Ia merasakan bahwa gua ini adalah cermin dari dirinya sendiri, penuh dengan sudut-sudut gelap yang harus ia jelajahi dan pahami. Setiap malam, ia bermeditasi dan mencoba mencari petunjuk dari alam semesta. Di tengah-tengah meditasi, Satria Piningit seringkali mendapatkan kilasan-kilasan visi. Ia melihat bayangan peperangan yang besar, rakyat yang menderita, dan seorang pemimpin yang berdiri di garis depan, berjuang untuk membawa kedamaian. Meski belum jelas, ia mulai merasakan bahwa bayangan-bayangan ini adalah gambaran dari masa depan, sebuah masa depan di mana ia memiliki peran penting. Namun, ia belum sepenuhnya memahami apa yang dilihatnya. Ia hanya tahu bahwa perjalanannya belum selesai dan masih banyak yang harus ia pelajari. Setelah berhari-hari bertapa, Satria Piningit mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Pikiran-pikirannya yang dulu kacau mulai mereda, digantikan oleh ketenangan dan ketajaman intuisi. Ia mulai merasakan bahwa kekuatan dan kebijaksanaan yang ia cari bukanlah sesuatu yang bisa ditemukan di luar, melainkan di dalam dirinya sendiri. Gua itu, dengan segala kesunyiannya, telah menjadi tempat di mana ia bisa berdialog dengan jiwanya sendiri, menemukan siapa dirinya yang sebenarnya. Ini adalah momen penting dalam perjalanannya, momen di mana ia mulai menyadari potensi sebenarnya yang ia miliki. Ketika masa bertapanya berakhir,
Satria Piningit keluar dari gua dengan perasaan yang baru. Ia masih belum sepenuhnya memahami semua yang telah dilihat dan dirasakannya. Namun ia merasa lebih siap untuk menghadapi dunia luar. Dengan ketenangan yang baru ia temukan, Satria Piningit melanjutkan perjalanannya. Kali ini dengan tujuan yang lebih jelas. Untuk menemukan kebenaran tentang dirinya dan menjalani takdir yang telah digariskan untuknya. Orang-orang yang ia temui di sepanjang perjalanan berikutnya mulai menyadari ada sesuatu yang berbeda pada dirinya. Ia bukan lagi pemuda yang kebingungan mencari jati diri, tetapi seorang yang telah menemukan kedamaian di dalam dirinya sendiri. Kehadirannya membawa ketenangan, dan kata-katanya selalu penuh dengan kebijaksanaan. Meski demikian, Satria Piningit tahu bahwa perjalanannya masih panjang, dan masih banyak tantangan yang harus ia hadapi. Episode kedua ini berakhir dengan Satria Piningit yang telah menemukan ketenangan dalam dirinya, namun masih terus mencari kebenaran yang lebih dalam.